Ada banyak kisah dari orang-orang hebat yang berjuang melawan penyakitnya, termasuk Sarman, seorang anak sekaligus konten kreator yang wafat pada usia 13 tahun. Sarman lahir pada tahun 2002 di Meksiko, dan 2 tahun kemudian di usia yang masih tergolong batita, keluarganya harus menerima kenyataan bahwa Sarman divonis mengidap penyakit leukemia. Sarman tumbuh layaknya anak-anak pada umumnya, tapi bedanya, Sarman harus hidup berdampingan dengan penyakit yang kapan saja bisa merenggut nyawanya. Jadi leukemia ini adalah penyakit yang terjadi pada saat tubuh kita terlalu banyak memproduksi sel darah putih, atau disebut juga leukosit yang abnormal. Saya nggak akan bahas panjang lebar soal itu, mungkin nanti teman-teman bisa browsing sendiri untuk lebih jelasnya. Balik lagi ke kisahnya Sarman, dirinya sangat menggemari game dan mengoleksi mainan. Berangkat dari kesenangannya itu, pada tahun 2014, Sarman memulai perjalanannya di dunia maya dengan membuat sebuah channel YouTube yang diberi nama Sarman 22. Dalam video pertamanya yang berdurasi 2 menit 50 detik, Sarman menjelaskan kemana arah atau isi kontennya ke depan, yaitu video unboxing atau membuka mainan dan melakukan review video game. Video yang diunggah pada tanggal 18 September 2014 itu menunjukkan raut wajah Sarman yang penuh dengan semangat dan senyuman pada saat Sarman mengawali perjalanannya sebagai seorang konten kreator di YouTube. Siapapun yang menonton video itu pasti tidak akan menyangka kalau mereka sedang menyaksikan seorang anak yang tengah bergelut dengan penyakit yang mematikan. Tidak jarang Sarman juga mengunggah video saat dirinya bermain dengan teman-teman sebayanya. Dalam video tersebut kita bisa melihat bagaimana Sarman kecil tetap semangat dan optimis menjalani hidupnya. Tapi lambat laun para subscriber atau pengikut channel YouTube-nya mulai menyadari perubahan pada fisik Sarman. Dan yang paling terlihat adalah kondisi kepalanya yang tiba-tiba tampil pelontos tanpa rambut dalam video yang Sarman unggah pada 22 Desember 2014. Tapi lagi-lagi Sarman ini tetap berusaha menyembunyikan apa yang sedang dia hadapi. Dia tidak mengatakan apa alasannya dia mengubah gaya rambutnya. Dia cuma bercanda dan mengatakan kalau dia memilih untuk mencokor habis rambutnya karena kondisi di Meksiko pada saat itu yang sangat panas lah cuacanya. Dalam kurun waktu 1 tahun, mulai dari 2014 hingga 2015, Sarman aktif membagikan kebahagiaannya bersama mainan, video game, dan teman-temannya. Total ada 119 video yang dia unggah dan dinikmati oleh para penontonnya. Sampai akhirnya pada tanggal 23 Oktober 2015, Sarman membagikan video terakhirnya. Pada video terakhir yang diunggah Sarman dengan judul Unboxing Yoshi Woolly Worthy Amiibo, Sarman masih terdengar semangat seperti biasanya. Tapi dalam video tersebut, Sarman sama sekali tidak menampilkan wajahnya di dalam video. Dalam video unboxing berdurasi hampir 10 menit itu, Sarman hanya terlihat tangannya aja. Dan di akhir video, Sarman sempat meminta like dari penontonnya. Tapi siapa sangka kata-kata itu menjadi kata-kata terakhir yang bisa didengar oleh subscriber Sarman dan siapapun yang menonton videonya. Nah, seiring berjalannya waktu, para pengikut Sarman mulai bertanya-tanya nih, mereka kebingungan apa yang sebenarnya terjadi dengan YouTuber cilik tersebut. Tidak sedikit dari mereka yang menduga kalau Sarman udah menyerah gitu lah buat membangun channelnya itu dan berhenti membuat konten. Ada juga yang berpikir Sarman sedang fokus untuk hal lain yang lebih penting, misalnya kayak sekolah. Sampai akhirnya semua rasa penasaran tersebut terjawab pada tahun 2017. Kurang lebih 2 tahun sejak video terakhirnya diunggah oleh Sarman. Jadi pada tahun itu tiba-tiba muncul sebuah komentar dari akun milik Sarman sendiri. Tapi isi komentarnya itu mematahkan hati banyak orang. Banyak orang bersedih karena bukan Sarman sendiri yang menulis kolom komentar tersebut, melainkan ibunya. Rosa Mata, ibunda Sarman, mengatakan bahwa Sarman putranya telah meninggal 9 bulan yang lalu karena leukemia. Dalam komentar singkat itu, ibunya mengatakan kurang lebih seperti ini. Hai, ini ibunya. Dia sudah meninggal 9 bulan yang lalu karena leukemia. Aku hanya bisa beritahu bahwa dia adalah anak yang luar biasa. Kami akan terus mengingatnya seperti semua videonya. Jadi dia akan tetap ada. Sontak komentar itu memicu banyak respon dari para subscriber yang selama ini mencari Sarman. Mereka mengucapkan rasa duka cita kepada keluarga Sarman. Hingga video ini dibuat, video terakhir yang diunggah Sarman telah ditonton lebih dari 1 juta kali. Tapi kisah tentang Sarman belum berhenti sampai di situ. Sekitar 2 atau 3 tahun setelah kepergian Sarman akibat leukemia,
Tepatnya pertengahan tahun 2019, cerita baru dimulai. Karena semakin banyak orang yang mengetahui kisah Sarman yang menyukai video game, warganet dan komunitas gamer seolah berusaha memberikan penghormatan terakhir untuk Sarman dan semangatnya yang telah terkubur. Mereka berusaha agar YouTube memberikan silver play button untuk channel YouTube milik Sarman, yaitu Sarman22. Akhirnya warganet terus bergerak dan nge-share atau membagikan dan mengajak siapapun untuk mengikuti channel YouTube milik Sarman, yaitu Sarman22. Hasilnya dalam hitungan jam, channel milik Sarman berhasil mendapatkan 120.906 pelanggan dan terus bertambah. Usaha itu pun akhirnya berbuah manis. Pada tanggal 22 Agustus 2019, para subscriber mendapatkan notifikasi spesial dari channel YouTube Sarman22. Ada sebuah video yang diupload oleh channel YouTube tersebut. Isi dari video itu adalah momen yang ditunggu oleh banyak orang. Jadi kita bisa melihat momen saat Rosa Mata, ibunda Sarman, menerima sebuah kiriman berwarna hitam dari YouTube, berisi silver play button lengkap dengan nama Sarman22. Oke teman-teman, jadi itu tadi kisah dari channel YouTube Sarman22 yang nggak pernah diketahui nama asli dari pemilik akun tersebut. Saya udah coba berusaha mencari di lintas platform tapi belum berhasil menemukan nama asli dari anak tersebut. Jadi dengan segala keterbatasan dan pergumulan yang dia hadapi, dia hanya ingin dunia melihat senyum manisnya. Nggak ada yang tahu Sarman sakit kecuali orang-orang terdekatnya. Semoga kisah manis dan semangat Sarman bisa memberikan semangat dan memotivasi kita semua untuk terus berjuang dan bertindak positif dalam situasi apapun.